Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sekarang, saya akan melihat tentang hal yang harus dilakukan guru setelah rencana kinerja yang dilakukan dalam PMM disetujui oleh langkah pertama. Tentu kita harus buka dulu PMM-nya. Nah, ini misalnya kita sudah membuka PMM-nya, kemudian kita klik pengelolaan kinerja. Nah, di dalam pengelolaan kinerja ini di jangka waktunya 1 Januari sampai 30 Juni. Yang harus dilakukan oleh kita, yaitu yang pertama itu adalah cek langkah observasi. Kita cek langkah observasi. Nah, kemudian kita lihat di sini ada dua bagian. Bagian yang pertama itu adalah bagian pelaksanaan observasi. Ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu isi dokumen persiapan, kemudian menunggu atasan melakukan observasi, kemudian isi dokumen tindak lanjut. Kemudian Bapak dan Ibu, bagian yang keduanya yaitu adalah tindak lanjut observasi. Tindak lanjut observasi ini ada 2 tahapan, yaitu melakukan tindak lanjut dan kemudian isi dokumen refleksi tindak lanjut. Nah, sekarang yang kita tahap yang pertama yaitu adalah isi dokumen. Kemudian kita klik isi dokumen ini di dalam dokumen persiapan, kita klik. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Ya, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru yaitu diskusi dengan atasan, kemudian bersiap untuk observasi, kemudian observasi berlangsung. Nah, kemudian di sini Bapak dan Ibu, di formulir diskusi persiapan, di sini ada perilaku spesifik yang ingin dipelajari, yaitu apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas. Di sini ada 3 target perilaku. Bapak dan Ibu, pilih maksimal 3. Yang pertama itu adalah guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Yang kedua, guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Yang ketiga, guru memfasilitasi peserta didik, menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya. Nah, Bapak dan Ibu, kita diberi kesempatan untuk memilih maksimal 3. Jadi Bapak dan Ibu bisa klik 3 ini, ya. Atau Bapak dan Ibu bisa klik 1. Misalnya kita klik 1 saja. Nah, di sini di bawahnya ada tulisan apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku. Upaya mempelajarinya, apa yang akan dilakukan oleh kita selaku guru. Nah, untuk lebih mengetahuinya, kita bisa melihat ke sini Bapak dan Ibu. Di sini ada cek rubrik observasi. Kita klik cek rubrik observasi. Nah, di sini ada fokus perilaku yang diobservasi. Ada 3. Guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Kemudian yang kedua, guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Dan yang ketiga, guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya. Nah, ini sesuai dengan yang ada di sini 1, 2, dan 3. Ya. Nah, Bapak dan Ibu bisa baca mana perilaku yang dianjurkan dan mana perilaku yang dihindari dari setiap bagian ini, dari setiap 3 bagian ini. Nah, Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu sudah mengerti, kita klik saya mengerti. Nah, karena tadi Bapak dan Ibu saya memberikan contoh mengisi tentang guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas, maka Bapak dan Ibu kita bisa mengambil 1 saja dari sini apa yang harus dilakukan. Misalnya saya menggarisbawahi yang ini, guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas, mengacu kesepakatan kelas. Nah, nanti kita masukkan ke dalam di sini. Apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku? Karena saya tadi target perilakunya guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Kemudian kita pindahkan sini yang tadi kita copy, yaitu guru mengajak peserta didik untuk melakukan refleksi dinamika kelas mengacu ke kesepakatan kelas. Boleh 3-3-nya? Boleh, karena sini targetnya itu ada 250 karakter, paling banyak. Nah, kalau kita sudah mengisi yang ini, kita lihat ke sini, ada jadwal observasi. Di sini ada untuk jadwal observasi, tulisan diskusikan dulu dengan atasan. Berarti kita harus mendiskusikan. Kita isi tanggalnya tanggal berapa ini, ya. Tanggalnya tanggal berapa untuk melakukan observasi. Kalau sudah ada kesepakatan, kita isi saja. Kemudian di sini diisi jenjangnya jenjang apa.
Tentu saja jenjangnya kita seperti saya misalnya SMP. Kemudian di sini kelasnya kelas berapa? Saya klik kelas 7. Mata pelajarannya apa? Misalnya mata pelajarannya IPS, ya, atau ilmu pengetahuan sosial. Kemudian catatan lain. Catatan lain itu adalah misalnya jam pelajaran. Jam pelajaran keberapa? Ya, saya misalnya jam pelajaran ke-1 dan 2 misalnya, ya. Tentukan juga di kelas berapa, di kelas 7A misalnya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu mengunggah RPP yang akan dijadikan observasi. Kalau ini sudah diunggah, Bapak dan Ibu tinggal klik di sini, kumpulkan. Kemudian kita lihat lagi yang pertama tadi. Nah, kalau sudah Bapak dan Ibu mengecek yang cek langkah observasi, kemudian dari periode Januari sampai 30 Juni itu, kemudian Bapak dan Ibu klik yang kumpulkan dokumen. Nah, untuk yang kumpulkan dokumen, yang pertama itu adalah klik pengembangan kompetensi. Ingat ya Bapak dan Ibu, dari Januari sampai 30 Juni ini. Kita klik yang kumpulkan. Nah, ketika klik yang kumpulkan, Bapak dan Ibu tinggal mengupload sertifikat-sertifikat yang ada dalam rencana hasil kerja kita. Misal, kita klik yang ini. Nah, klik kumpulkan. Ketika klik kumpulkan, Bapak dan Ibu upload di sini sertifikatnya. Misal kita unggah. Nah, untuk mengunggahnya kita bisa ngambil dari karya kita yang sudah ada di PMM, atau kita mengunggahnya dari dokumen. Misalnya kita mengunggah dari dokumen. Klik ini. Kemudian kita cari di mana nyimpennya. Dokumen yang akan kita unggah, misalnya di sini ada di kumpulan sertifikat, misalnya kumpulan sertifikat PMM 2024. Nah, ini yang ini kita klik. Jangan lupa Bapak dan Ibu dibuat di dalam bentuk PDF sertifikatnya. Kemudian oke. Nah, kalau ini, sudah di-upload ya. Kalau ini semuanya sudah terisi, nanti Bapak dan Ibu klik yang kumpulkan. Kalau ini sudah diisi semuanya, Bapak dan Ibu ini sudah diisi semuanya sesuai dengan yang direncanakan oleh kita, maka kita klik kepada yang ini, tugas tambahan. Kalau Bapak dan Ibu memiliki tugas tambahan. Kalau tugas tambahan ini sudah selesai, maka Bapak dan Ibu nanti tinggal mengecek yang dokumen KWSP, kemudian mengecek yang dokumen kehadiran kelas, serta mengecek perilaku kerja. Ya. Kita klik saja nanti yang cek ini. Ya. Apa isinya? Nah, ini isinya Bapak dan Ibu. Nah, perilaku kerja itu, ya, kita melihat perilaku kerja kita yang sudah diisi pada RHK di bulan Januari itu. Kita kembali lagi. Nah, untuk yang observasi praktek kinerja, Bapak dan Ibu jangan lupa semuanya ini jenjangnya sampai nanti tanggal 30 Juni, ya. Nanti setelah yang tadi kita dicek langkah observasi ini, kita baru mengisi yang pelaksanaan observasi, nanti kita menunggu atasan melakukan observasi. Nanti ini akan berubah lagi, akan menunggu atasan melakukan observasi, di mana atasan akan mengisi rubrik observasi kelas yang sesuai jadwal. Jadi nanti kita di sini bisa melihat rincian dari observasi yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah. Kemudian nanti kita tinggal mengisi dokumen tindak lanjut. Tindak lanjut apa? Tindak lanjut dari hasil observasi. Ini nanti hasil observasi ini berisi tentang laporan dari hasil observasi. Kita isi lagi, tinggal kita download di sini. Nah, kalau ini sudah semuanya, harus selesai di bulan Juni. Itu untuk siklus yang pertama. Itu saja Bapak dan Ibu. Terima kasih, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.